Nah, mungkin Hendra bisa di remind sedikit nggak teman-teman ini mengenai menurut Hendra kriteria dari siapa yang disebut sebagai bank digital di Indonesia ini siapa aja sih? Put aside bank-bank konvensional gede yang memang punya produk digital ya. Oke, kalau misalnya kita ngomong bank-bank digital, bank-bank besar ya pasti kayak BBCA, Bank Mandiri, sebagainya ya. Tapi kan yang tadi Om Bibo bilang ya, Om Bibo bilang bahwa ya mereka sudah naik duluan gitu loh, sudah naik duluan. Ya sekarang second linernya yang tadi Om Bibo bilang, karena ada Bank Arto, ada BBHI, ada juga kalau misalnya kita pengen lihat ada bank juga, ada BBYB juga sebenarnya di sana, ada Agro juga, ada BABP juga. Nah, tadi yang Om Bibo bilang pun juga sangat benar ya bahwa secara teknikal saham-saham bank digital itu sudah bisa dibilang sudah bottom dan sudah dibilang ya sekarang udah mulai rebound nih, udah nggak bentuk new low lagi, jadi nggak bentuk low baru lagi. Nah, apakah indikasi ini untuk kata-kata untuk secondary trend ya teman-teman bisa manfaatkan itu ya saya rasa bisa gitu loh Om Bibo dengan melihat kondisi katakanlah sudah mulai ke arah on the track positif untuk saham bank digital gitu. Apalagi kalau misalnya melihat dari data Amerika Serikat sendiri yang tadi saya bilang bahwa kemungkinan The Fed akan tidak menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, ini menjadi sentimen katalis positif untuk bank-bank digital. Gitu Om Bibo. Oke, bank-bank digital ini kan terkenal merupakan perbankan yang memberikan suku bunga tinggi ya. Ya mungkin juga dengan the Fed tidak menaikkan suku bunga, kemudian juga harapannya juga mungkin Bank Indonesia udah beberapa kali dalam FDGBI juga nggak menaikkan suku bunga atau post tidak menaikkan suku bunga. Apakah ini juga berarti bahwa possibly biaya bunga yang akan dibayarkan atau dibebankan oleh perbankan digital ini juga akan turun ya secara signifikan ya. Apakah ini juga Betul. salah satu hal yang membuat mungkin akan ada improvement lah dari sisi penekanan biaya bunga dari perbankan digital ini? Betul Om Bibo, betul sekali. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ya sangat diuntungkan ketika misalnya tingkat suku bunga itu diturunkan, otomatis ya bebannya juga pasti akan berkurang gitu ya. Om Bibo juga udah bisa dilihat, Om Bibo juga kemarin habis ketemu oleh Alobank yang pasti di sana bank digital lagi gencar-gencarnya nih Om Bibo juga. Mungkin Om Bibo juga bisa sharing nih ke kita nih terkait dengan kemarin kira-kira pasti tuh ada hal-hal yang menarik tuh yang disampaikan oleh teman-teman dari Alobank. Ya, jadi memang di tahun 2023 sendiri dari tim Alobank sendiri kalau aku lihat dari banner-banner yang ada, memang mereka mentargetkan untuk pencapaian positif ya profit 1 triliun di 2023. Dan dari sisi grupnya sendiri memang semua kayaknya all out untuk mendukung Alobank ini menjadi sukses gitu loh. Tidak hanya dikaitkan dengan perbankannya, tapi seluruh unit-unit bisnis juga. Kalau kita lihat kan di CNBC juga banyak, kemudian iklannya gitu ya, di Detik, kemudian juga di Transmart, kemudian di semua trans lah. Menurut saya ini salah satu contoh dari keberhasilan ekosistem yang hendak dibuat oleh Trans Corporation terhadap BBHI ya. Nah, selain itu juga saya melihat faktor Arto ya. Arto kan juga ini akan menarik banget dikaitkan dengan ada dua sih sebenarnya sentimennya Arto ini. Yang pertama adalah GoPay akan di spin off sih. Menurut saya itu juga sesuatu yang menarik ya, dalam arti apa? Inklusi digital dari grupnya Goto dan Arto gitu ya. Ini akan lebih powerful gitu. Karena kan selama ini orang pakai GoPay harus melalui aplikasi Gojeknya gitu ya. Nah, harapannya kalau mereka udah men-spin off ini akan juga jadi bagus ya. Nah, kalau dua itu sih yang saya lihat. Cuman memang saya belum ngelihat beberapa bank digital yang skalanya lebih kecil ya bergerak ya. Walaupun kayak contoh lah Bibo kan nasabah BBYB ya. BBYB juga masih di levelan 500 aja gitu loh. Nah, pertanyaannya nih buat Hendra nih. Hendra, kalau kan udahlah Arto tadi udah naik 36%.
kalau nggak salah sih level harga target 3.000 udah kena gitu loh ya. Nah, kemudian juga BBHI mungkin di levelan harga 2.000 lah targetnya dalam waktu dekat gitu ya. Bagaimana dengan bank-bank lain yang belum bergerak, Hen? Menurut kamu apakah masih ada potensi untuk teman-teman misalnya mengambil pada saat posisinya belum naik terlalu tinggi? Menurut saya sih masih sangat potensial ya Om ya. Kalau misalnya tadi Om bilang BBHI dan Arto yang duluan, ya otomatis kayak saham BBYB yang tadi Om Bibo bilang ya masih potensial juga gitu loh untuk ditradingkan. Apalagi kalau misalnya kita lihat Arto juga news-news terkait dengan yang Om Bibo belum yang Om Bibo udah sampaikan pun sebenarnya di news itu belum ada gitu loh, rumornya itu belum ada, tapi Om Bibo udah bocorin gitu loh. Jadi bisa dibilang ya justru tahap kalau misalnya kita belajar goal teori justru di sini adalah fase akumulasi gitu loh pada saat bottom dan news itu belum keluar. Nah Om Bibo udah bocorin tuh ke teman-teman, jadi sangat menarik gitu loh. Apalagi kalau misalnya tadi aku lihat datanya untuk saham BBHI dan saham Arto juga di situ ada akumulasi yang bisa dibilang lumayan tinggi gitu, lumayan besar di sana. Jadi sebenarnya momentum banget sih untuk Arto sama BBHI untuk diakumulasi, walaupun memang yang tadi Om Bibo bilang resikonya sudah tinggi. Nah, kalau misalnya untuk saham-saham yang lain, aku sih juga menarik untuk BBYB walaupun memang secara resiko pasti lebih tinggi dibandingkan dengan BBHI atau Arto yang punya katalis atau berita terkait dengan apapun itu jauh lebih lebih komplit dibandingkan bank-bank digital yang lain gitu sih. Oke, kalau saya sih agak sedikit melihat dari BBYB ya, karena kan yang pertama ada dua nih sebenarnya BBYB dari pemegang saham lokalnya Gosco kan cenderung untuk melakukan distribusi ya, tetapi dari sisi aku-lakunya itu cenderung melakukan akumulasi. Apalagi kalau kita lihat dari sisi grup di sisi grupnya apa namanya aku-laku yang di China gitu ya, itu kan mereka juga gencar melakukan konsolidasi dengan kondisi bahwa BBYB ini sekarang sudah apa ya, sudah di bawah level yang cukup bottom ya kan, ibarat kata gini, level terendah BBYB tahun ini di level 450-an lah gitu ya, sekarang masih di level 525, sedangkan topnya dia di level 2.300 gitu loh. Saya ngelihat justru Bank BBYB ini akan punya potensi berikutnya ya, karena udah nggak ada isu-isu lagi gitu loh. Kalau bank-bank digital yang lain mungkin saya ngelihat masih terlalu banyak isu terkait dengan apa ya, terkait dengan ini Indra, terkait dengan struktur permodalan dan lain-lain gitu. Betul. Modal inti yang bisa dibilang dibutuhkan sama OJK, kayak misalnya BABP pengen merger dengan Nobu. Nah itu ya masih benar kata Om Bibu, saya setuju, dalam arti ya kita wait and see aja untuk saham-saham itu, tapi lebih maksimal kita melihat untuk BBHI, ASO, dan mungkin nextnya adalah BBYB. Setuju sih sama Om Bibu. Nah nanti mungkin bisa dibantu analisis teknikal lebih dalamnya sama project nanti. Oke. Sekarang yang berikutnya mungkin kita akan coba bahas yang bank ya. Nah ini bank ini unik banget loh. Dalam arti dia nggak terlalu gencar-gencar banget. Bener, ada kalau gini ya, kalau aku tanya ke 1-2 teman gitu ya, alternatifnya kan mereka kalau ditanya lu bang lo apa sih gitu kan. Kalau ditanya apa pakai apa gitu kan, kebanyakan pakai either BBYB atau pakai Neobank atau pakai mungkin Genius atau Arto gitu ya. Alo ada beberapa deh, tapi kalau yang Aladin ini gue nggak ngelihat banyak yang pakai deh. Kalau teman-teman lu banyak yang pakai nggak sih Indra? Ya sama sih, sama Om Luk, apa namanya, jarang yang pakai. Tapi kalau misalnya dibilang, ya kalau misalnya kita ke Alfamart aja itu banyak banget orang yang pakai Aladin ternyata Om Luk. Jadi kalau dibilang teman sebenarnya nggak ada, tapi ketika misalnya kita ke Alfamart itu pasti ada Bang Aladin dan ada penggunanya gitu loh Om Luk. Jadi kalau misalnya dibilang nggak oke juga gitu loh. Bahkan kalau misalnya saya lihat dari volume atau value-nya bank aja ternyata lebih liquid gitu loh, transaksinya lebih
lebih bergairah gitu loh, lebih Ya, ada gitu dibandingkan ya, dengan bank-bank digital yang lainnya gitu Om. betul, betul. Dan kalau kita lihat lo secara teknikal, apakah ngelihat ada pola nggak sih, Indra? Pola pembalikan arah nggak sih bang apa namanya bang ini atau bang Aladin ini secara teknikal? Kalau secara chart Kalau deh. kalau misalnya secara chart sih yakin Om, tapi memang kalau misalnya dibilang tadi hari ini padahal hype-nya 1480 tapi dia pengen coba breakout di 1495 ya Om Luke ya, tapi Hmm. dia nggak berhasil. Saya berpikir ya dia retest dulu, abis itu mungkin kalau misalnya didukung dengan volume yang oke untuk breakout, sebenarnya katalis oke sih untuk coba untuk spec buy Om Luke. Jadi bisa Ya. dibilang ya menarik juga untuk bank karena bisa dibilang ya dia konsolidasinya lumayan 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 lama nih Om. Hmm. Konsolidasinya dalam arti kalau bank-bank yang lain kan turunnya sangat signifikan. Kalau Hmm. ini Bank Aladin high price-nya dari 3.980 ke 1425 gitu. Jadi bisa dibilang nggak terlalu jauh kayak Arto gitu loh. Arto kan high price-nya 19.500 tapi low-nya Betul. itu 1.950 gitu. Jadi kalau dibilang ya sebenarnya saham bank atau Aladin ya sedikit dijaga sih untuk tidak lebih buat ngulo lagi. Mm-mm. Apalagi hari ini juga volume transaksinya atau value-nya lumayan besar ya 24 billion ya. Tadi sih Betul. saya ambil Bang Aladin karena pertimbangan saya adalah dia sudah berada di atas MA20 weekly-nya, Ndra. Iya. Artinya apa? Secara tren harusnya saham ini udah cukup bagus gitu loh. Dan kita harap ya segera menyusul gitu. Karena kalau kita lihat dari data month to date ya, month to date ini saya bacain ya. BBHI 84%, Arto 32%, bank ini baru 10% gitu loh. Jadi dalam arti kan kita berusaha untuk melihat kalau misalkan kalau peers sudah naik 30, kemudian peers sudah naik 80, harusnya yang naik 10% ini minimal lah gitu ya. Kita ekspektasi kita loh ya sebagai sebagai orang yang di saham ini pasti masa sih lo nggak mau catch up sama Arto sih yang udah naik 30% month to date gitu loh. Nah, ini mungkin salah satu secara impuls ya. Tapi kalau secara teknikal gue ngelihat downtrendnya dia sih kayaknya udah selesai Andra ya. Untuk apa Om? Untuk ini tadi apa Saham bank, namanya? Bang Aladin. Ya kalau kalau misalnya dibilang downtrend ya sebenarnya posisinya masih sideways ya Om ya. Posisinya Iya, masih maksudnya sideways. tapi Tapi udah nggak downtrend lagi kan? benar. Benar. Dalam arti saya sih menarik kalau misalnya dia benar-benar breakout 1.500, 1495 itu 1.500 benar. udah Apalagi dia aman deh. benar psikologis di atas 1.500 itu udah menarik banget sih Om untuk saham Mm-mm. bank. Apalagi bisa dibilang ya resiko atau penurunannya sudah terbatas Om Bibo gitu. Jadi penurunannya sudah terbatas. Jadi bisa dibilang ya Om Bibo punya harga apalagi Om Bibo bisa punya di 1.200 atau 1.300 udah enak banget gitu loh. Sambil kita melihat perkembangan dari ekonomi global seperti apa. Karena kan bisa dibilang ya berpengaruh juga lah gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat bank digital salah satu sektor yang tadi Om Bibo udah bilang bahwa sektor yang kegebuk gitu loh. Ya mungkin ada tanda-tanda reversal di sana yang kita bisa manfaatkan. Gitu sih Om Bibo. Oke. Sekarang bank yang baru aja selesai right issue ya, Indra. Bank Bukopin, Indra ya. Gue sempat cuan di level 700-an waktu itu. Kemudian gue belum pernah pegang lagi ya. Dan ini juga menurut gue salah satu bank yang koreksinya lumayan udah cukup dalam gitu loh. Ya, jadi kalau kalau dari sisi perbankan kan ini right issue di level harga 100 ya. Sekarang harga 93 gitu. Dalam arti yang nembus kemarin pun gitu ya, itu masih belum cuan gitu loh. Nah, ini gimana nih prospeknya nih? Secara teknikal dan secara bandarmologinya, Ndra. Oke, kalau misalnya untuk saham BBKP yang tadi Om Luk bilang ya bahwa BBH itu tebusnya itu 100 dan ternyata memang dipaksa untuk nggak nebus gitu loh Om. Dipaksa orang ibaratnya suruh nebus gitu loh karena jual rate-nya kan nggak laku Om. Jual rate-nya 1 tapi nggak ada yang makan overnya gitu kan. Jadi mau nggak mau yang punya BBKP itu harus tebus. Cuma kayaknya banyak masyarakat itu yang nggak nyerap. Nah, poinnya adalah siapa nih yang nyerap gitu kan? Siapa yang nyerap sisanya? Mungkin nanti kita bisa
melihat apakah benar-benar Bank Bukopin di sana diserap oleh mayoritas Bank Bukopinnya gitu. Tapi kalau misalnya tadi Om Lut bilang teknikalnya seperti apa, kalau misalnya saya bilang memang sudah terbatas gitu loh, sudah terbatas karena low price-nya pun 92 dan sekarang naik 3,23% ke 96. Nah, apakah dia akan coba untuk rebound atau balik lagi ke area psikologis lagi di angka 100 trading di sana? Kalau saya sih masih melihat akan ada peluangnya Om, tapi memang untuk data untuk bayarnya masih belum kuat sih Om. Jadi bisa dibilang masih sangat spekulasi di sana untuk saham. Oke. Tapi secara risk to reward ya menarik sih Om dibandingkan dengan Betul. ya kita coba spekulasi saham-saham yang lainnya gitu loh. Iya. Kalau saya lihat juga memang dari sisi apa ya, udah low risk banget gitu kan, karena kan dia nge-low sekitar 92, 99 berapa sih, 92-an gitu ya. Nah ini juga 9293 Om. 9293 kan, jadi dalam arti kalaupun misalkan mau ambil di level harga sekarang ya dijaga-jaga, ya mau kata gini, ibarat kata titip sendal swallow gitu, sampai tahu jadi Nike gitu kan, kalau Ya untuk Bang betul. Bukopin ya, atau nitip baju apa ya, baju TikTok Shop gitu, nanti jadinya jadi baju Korea gitu kan. Menurut gue salah satu yang bisa dipantau sebenarnya BBKP, karena memang walaupun ya performa keuangannya belum bagus, tapi secara risknya memang sudah di bawah banget gitu loh. Betul betul. Ketimbang ketimbang kita ngambil yang lain-lain. Nah sekarang yang semi BUMN nih, agro, gimana tuh? Agro jujur Om, kalau misalnya terkait dengan fundamental saya nggak banyak baca, tapi kalau misalnya dari segi value atau dari segi volume, memang selama satu pekan kemarin atau di pekan minggu kemarin itu transaksinya sudah mulai bergairah ya Om ya. Biasanya transaksinya itu cuma 3 miliar, 1 miliar, 2 miliar, tapi 3 hari ke belakang atau dari hari Kamis kemarin itu transaksinya sudah lumayan tinggi, 27 miliar, 19 miliar, dan hari ini 22 miliar. Jadi kalau misalnya dibilang ada peluang atau tidak, ya kemungkinannya sih ada. Apalagi kalau misalnya kita melihat kondisi IISG saat ini kan bisa dibilang value transaksinya kecil banget nih orang gitu ya, 9,1 triliun, biasanya transaksi kita di atas 11-12 triliun, tapi saham-saham bank digital justru malah value-nya malah meningkat nih sama dari pekan kemarin. Nah, apakah ini tanda-tanda untuk secondary ibaratnya memanfaatkan momentum untuk dapat profit di sana yang tadi Om Bibu bilang, yang menurut saya bisa value pun sudah mulai meningkat didukung dengan ya kenaikan saham-saham bank digital. Ya memang kalau kita lihat memang pada saat saham-saham bank konvensional terkoreksi, justru saham-saham bank digital ini kebanjiran volume dan ada traction ya. Tadi ya Arto mungkin udah di level lebih di atas 3.000. Kemudian tadinya juga aku juga expect ya, ketika aku ngobrol-ngobrol soal BBHI mungkin udah di levelan 1.500 aja udah happy gitu loh. Ternyata bablas gitu kan. Arto 3.000 bablas, BBHI berapa? 1.500 bablas gitu kan. Nah, ini yang masih belum ada gerakan-gerakan ini memang tadi ya, BBYB, kemudian kalau bank udah 10%-an lah ya, kalau BBYB masih lumayan rendah lah. BBKP ya masih risk to reward-nya itu risk-nya juga masih bisa di cover lah dengan 92 sebagai support, kemudian sekarang di level harga 96. Nah, untuk yang agro ya, kalau agro sih aku ngelihat sebenarnya dia kan sekarang di levelan 360 370 ya, dengan support di sekitar 346 sampai 350. Memang agro ini beberapa minggu yang lalu aku sempat ngobrol-ngobrol gitu ya di internal gitu, di grup gitu ya. Agro ini sebenarnya kan banyak dikaitin dengan ada potensi kreditnya dia di Tanihub ya, Tanifan gitu ya. Karena kan sebelumnya kan banyak menyalurkan ke situ. Nah, harapannya sih dengan sekarang ke raise up ya, ini harusnya sih sentimen negatifnya agro sih udah mulai bisa dinetralisir ya, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran. Melihat juga
kondisi dari bank-bank digital yang lainnya juga sudah mulai melakukan rally rata-rata di atas 10%. Kita nggak usah ngeliat BBHI lah. BBHI itu udah gasnya tuh terlalu oke lah ya. Gitu. Nah sekarang tadi bank udah, BBYB udah, kemudian agro udah, lalu kita bicara BABP dan Nobu ya. Ini kan masih belum kelar nih, ya. Diminta untuk melakukan apa namanya merger gitu ya, tapi mungkin masih menunggu RUPS. Sebenarnya kalau dari sisi Hendra sebagai orang di pasar modal, merger ini akan menguntungkan lebih banyak ke pihak yang mana, Hendra, menurut lo, Hendra? Ya kalau misalnya untuk melihat BABP dan Nobu ya sebenarnya menguntungkan yang mana ya kita harus beda lagi tuh Om, secara keseluruhan sebenarnya yang benar-benar diuntungkan itu mana gitu loh. Kalau misalnya saya sih lihatnya untuk BABP dan Nobu ini kan disuruh merger karena modal intinya tidak memenuhi standar dari OJK ya sehingga diminta merger. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya untuk melihat sahamnya sendiri ya nanti mungkin akan menarik Om seiring dengan modal intinya itu sesuai gitu. Kayaknya bisa Oke. ya suaranya. Kedengeran. Kedengeran cuman agak berebet. Oke. Nah, kalau kita lihat gini sebenarnya ya, kalau kita lihat historical kan, Bang Nobo ini kan pemiliknya ex Lipo ya, kemudian mertuanya kelompoknya Mayapada ya. Kalau BABP kita udah tahu lah pemiliknya kelompok MNC Group ya. Nah, ya. dari sisi kekuatan know-how gitu ya tentang perbankan, menurut saya sih Nobu ini orang-orang Lipo ini, orang-orang ex Lipo yang ada di Lipo ini sebenarnya punya know-how yang bagus untuk pengelola bank. Tetapi ekosistem digitalnya itu nggak sekuat dari ekosistem digitalnya MNC Group, karena MNC Group punya media, punya digital, komunikasi, punya seperti itu. Harusnya kalau digabung ini akan beneficial untuk dua-duanya, ya. Betul. Beneficial buat duanya. Karena kenapa? Grupnya BABP akan bisa memanfaatkan know-how-nya dari grupnya keluarga Riyadi gitu loh. Sedangkan keluarga Riyadi dapat memanfaatkan jalur digitalnya dari grupnya MNC. Jadi menurut saya pribadi gitu ya, dengan bergabungnya dua ini mungkin akan bisa menjadi sebuah kekuatan baru gitu, kekuatan pengimbang gitu loh. Karena kan kalau kita tahu ya, Arto udah didukung oleh ekosistemnya Goto. Ya, BBHI udah didukung oleh ekosistemnya CT dan juga ekosistemnya grupnya MTech gitu. Walaupun MTech baru aja akuisisi bank baru ya, yang jadi super bank itu ya. Tapi menurut aku sih masih akan lebih kuat positioningnya Alo, karena di sisi Alo sendiri mereka juga udah punya orang-orang yang punya kompetensi dari ngelola Bank Mega gitu loh. Jadi bisnis kartu kredit, bisnis retail, namanya mereka udah ada. Nah ini yang menurut gue sih bakalan memperkuat posisi kalau misalnya kawinnya Nobu sama BABP ini akan benar-benar terjadi gitu. Cuma nanti kita lihat ya, struktur barunya akan seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya struktur barunya nanti udah jadi gitu ya, itu mungkin akan jadi menarik untuk tempat investasi kita ke depan sih menurut aku sih. Gitu. Betul. Bener Om Bibo, gue setuju banget sih karena melihat grup Lipo yang bisa dibilang belakangnya ada Intriadi, terus bank digital di situ ada HT, ya bisa dibilang ya tadi Om Bibo bilang kekuatan baru yang akan mungkin bisa saling melengkapi. Iya betul. Nah oke, sekarang kita invite Project buat bahas technical analisisnya. Sebentar, kita invite Project ya. Teman-teman silakan bertanya ya teman-teman ya. Boleh.
Kalau nanya di kolom pertanyaan ya, jangan di komen, nanti nggak ke raise pertanyaannya. Oke, kita tunggu Project nih ya. Oke, Project udah join. Project lagi di becak nih kayaknya nih. Halo, Pak. Sorry, kembali. Halo. Gue pikir lagi di becak ya. Project ya. Iya, siap. Oke, sekarang kita analisa secara teknikal Project. Tadi kan hari ini Arto udah mulai ada koreksi ya. Kalau BBHI tadi arah lah, udah kita nggak usah bahas dulu deh, target 2000 lah, mungkin besok lah bisa dijual gitu ya. Gimana dengan Arto Project? Hari ini koreksi, apakah ini cuma koreksi sehat atau kita udah harus betul-betul exit dari saham ini? Silakan Project. Oke. Ya, kalau dilihat dari tren, sebenarnya memang Arto ini yang memiliki tren paling valid ya, dalam artian dia sudah membentuk tren uptrend ya dari saham-saham yang lain. Kalau yang lain kan baru satu swing naik, baru membentuk low yang lebih tinggi, tapi kalau Arto ini memang sudah membentuk pola tren yang baik ya. Sebenarnya kalau dilihat dari bottomnya, dia itu membentuk pola head and shoulder. Kalau teman-teman perhatiin ya, ada pola head and shoulder di sana. Kalau Project lihat, polanya itu punya target ke 3240-an, which is sudah pentok, dan hari ini harusnya sudah masuk area take profit. Jadi menurut Project sih untuk Arto apakah masih akan naik lagi, menurut Project agak berat ya, karena memang area 3240 ini juga ada area gap ya, hutang gap dia di masa lampau di bulan Februari, awal-awal Januari kemarin, plus memang pola target uptrendnya sudah tercapai. Jadi memang harusnya untuk Arto sendiri koreksi dulu. Nah, untuk koreksinya sampai mana? Paling dalamnya sampai 2.600 itu dalam banget. Tapi menurut Project sih 2.900 itu bisa spekulatif lah. Karena kalau dia sampai 2.600 lagi harusnya uptrendnya batal ya. Karena turunnya juga kedalaman. Jadi menurut Project sih 2.900 boleh dilirik lagi lah untuk saham Arto gitu. Jadi kalau udah habis take profit gitu ya, pasang lagi GTC Arto di harga 2.900-an ya gitu buat teman-teman ya. Itu trading plan-nya ya. Oke, sekarang untuk tadi udah Arto, sekarang BBYB deh. Tadi kita kan sempat ambil BBYB. Iya, benar ya. Kalau untuk BBYB, nah ini ya yang Project tadi mention ya. Kalau Arto tuh trennya sudah uptrend banget. Kalau BBYB ini sebenarnya trennya masih downtrend ya. Jujur trennya masih downtrend, dan kemarin itu baru minggu ini baru menguat sampai MA20. Berarti apa? Berarti dia masih butuh banyak PR ya, dalam artian sekarang kan dia close di MA20 di 525, pola yang kemarin juga lower low, jadi menurut Project sih ada potensi koreksi sampai 500, tapi kalau itu lanjut menguat, kita bisa take profit sebagian di 610-an sih. Jadi menurut Project sih BBYB masih so-so lah untuk dipantau ya, karena polanya juga tidak sebaik Arto lah, karena polanya masih downtrend banget. Oke, gimana dengan Bang Aladin? BANK. Nah, kalau BANK benar kata Hendra juga dan Om Luk ya. Kalau BANK ini hampir sama kayak Arto ya. Positioning trennya sudah hampir sama kayak Arto, cuman memang butuh konfirmasi dia terkonfirmasi break up trend ya. Kalau dilihat memang ketika dia turun itu sebenarnya turunnya tuh nggak sadis-sadis banget ya. Dari tidak seperti saham-saham yang lain kayak contoh agro dan segala macam yang dari naiknya itu hampir lunas turunnya gitu ya. Nah, kalau bank ini sebenarnya penurunnya masih cukup perlahan-lahan, dan kondisi saat ini memang downtrendnya sudah patah tapi belum reversal uptrend ya. Jadi tunggu break 1.500, kalau 1.500 di break ini bisa ke harusnya sih bisa ke paling tidak 18 lah ya. Paling tidak minimal ke 18, tapi harus 1.500 harus break dulu. Oke, jadi untuk Arto Gitu. buat teman-teman ya, pastikan nanti diikuti setelah sahamnya break 1.500-an dengan target 1.800. Tadi Bibo udah titip sendal 100 lot 1.455 ya, nanti kalau misalnya let's say break 1.500, Bibo bukan titip sendal lagi, tapi mungkin Bibo akan titip sejadahnya sekalian deh ya, gitu ya. Oke. Buat teman-teman yang lagi ikutan di sini, kita saat ini lagi ngebahas bank-bank digital ya, atau misalnya kalau mau bahas
jangan terlalu off gitu ya, jangan terlalu off. Yang masih di area digital boleh ya, tapi kalau misalkan bahas sektor-sektor yang lain kayak saham-saham kayak DMAS atau saham-saham yang mungkin nggak related sama saham bank gitu ya, atau saham-saham perbankan financial, mungkin akan kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Oke, tadi udah bank, udah BBYB, udah, kemudian BBHI, udah, Arto, udah. Bagaimana dengan BBKP Project ya? Dan agro dulu deh, agro dulu. Nah, untuk agro sebenarnya ya, kalau dari project si agro ini nggak ngikuti kenaikannya bank-bank digital ya. Kalau dilihat dari tren, karena kan biasanya gini ya, biasa kalau bank induknya naik, oh kita lihat bank-bank kecilnya nih, dalam artian kalau Arto yang naik, oh bisa kita lihat BBHI, BBYB gitu kan. Nah, cuman agro ini sebenarnya tidak mengikuti rally-nya bank digital sebenarnya. Dia mengikuti rally-nya si BRIX ya. Jadi kalau teman-teman mau di-compare agro sama BRIX itu yang lebih tepat ya. Cuman kalau dilihat dari tren, agro ini benar-benar lagi disupport ya. Cuman kondisinya supportnya ini sudah sedang menyentuh ya untuk yang ketiga kalinya ya. Memang ada yang namanya triple bottom, tapi kalau project lebih nggak suka yang namanya triple bottom karena biasanya untuk yang ketiga kalinya itu agak lemah ya. Nah untuk saat ini memang dia habis coba left untuk yang ketiga kalinya sempat menguat dan sekarang lagi uji coba MA20. Harusnya sih bisa menguat ya, tapi project agak ragu. Jadi paling nggak sih teman-teman bisa spekulatif kalau dia berada di atas MA20 ya, karena sekarang kan masih bertahan di bawah. Jadi di sini ada box konsol juga, jadi harus break 386 baru menarik. Oke. Sebelum dia di break 386 sih kurang menarik sih, karena tadi ya bottomnya ada 3, tapi bottom ketiga ini kurang baik. Plus tadi ada isu yang kata Bibo apa namanya, ada tanifan dan segala macam lah, itu harusnya merusak growth-nya lah. Oke, itu memang itu udah bukan jadi rahasia ini ya, itu udah rahasia umum lah, karena kan juga ketika dulu mereka memberikan kredit kan juga beritanya di mana-mana gitu loh. Nah, sekarang ketika kreditnya udah mulai macet gitu kan, jadi berita juga gitu loh ya. Ya hopefully sih nggak ini ya, nggak impact terlalu jauh ya. Nah, kemudian kita bicara tentang BABP deh. Ini kan juga BBKP, sorry. BBKP, Bang Bukopin. Baru kita BBYB. Baru BABP, sorry. Ini semua bank tuh BPPP semua sampai bingung loh antara BPKP buat mobil atau BBKP. Silakan Jet. BBKP, Bang Bukopin. Kalau Bang Bukopin sih sebenarnya kalau dari teknikal belum ada hal yang menarik ya. Sama sekali belum ada hal yang menarik sebenarnya. Reversal pattern juga belum ada, reversal chart pattern juga menurut project belum ada. Cuman memang tadi juga sempat di-mention bahwa penurunnya sudah terbatas itu dulu ya, minimal penurunan sudah terbatas. Kalau project sih bilang selama volumenya belum ada penguatan yang signifikan, menurut project sih sendal dulu aja ya, siapa tahu memang hoki-hokian ya, karena kan memang bank digital lain lagi manggung, cuman kalau dari sisi teknikal memang belum ada panggilan untuk menarik nih dan segala macam belum ya. Jadi dari tren masih turun, baik minor maupun intermediate, dari modern teknikal juga secara stokastik juga masih di bawah 50, terus juga secara Bollinger dan EMA juga masih di bawah, jadi menurut proyeksi mungkin bisa early trend di atas 96 ya. Spekulatif early trend di atas 96, mungkin nanti setelah harga 100 atau harga psikologisnya boleh tambah spekulatifnya, cuman untuk saat ini ya early trend dulu deh 96. Kalau close di atas itu ya, itu tips kendal aja. Oke, jadi kalau untuk BBKP teman-teman di area 96 mungkin teman-teman 96 ya bisa titip sendal untuk early trend dulu ya, early trend awal, kemudian nanti kita bisa perhatikan pergerakannya setelah dia ngebentuk swing-swing naik ya. Oke, terakhir untuk BABP. BABP, asik. Oke, BABP sebenarnya hari ini agak menarik ya BABP ya, karena dia close di atas upper band ya. Kemarin itu emang sempat sideways, close di atas upper band, cuman kurang menariknya dia masih close di 80 ya. 80 ini ada box konsol, ada candle yang harus di break sebenarnya.
dan hari ini juga ada shadow atas yang panjang. Kita lihat besok dulu deh. Kalau besok misalkan bentuk candle yang tegas dalam artian body candle yang cukup baik, boleh teman-teman spekulatif ya. Jadi masih spekulatif karena memang BABP ini masih nunggu sentimen ya. Tadi sentimen Nobu dan BABP merger. Jadi menurut proyeksi setelah besok ada penguatan lanjutan, mungkin baru teman-teman bisa spekulatif dulu ya. Tapi signal awalnya close di atas upper band sih juga sudah cukup menarik ya. Teman-teman bisa follow up lah di atas 82, mungkin take profitnya di sekitar 88-an. Oke, thank you. Nah, sekarang gue mau balik ke Hendra lagi. Hendra, ini ada satu kelompok finansial di Indonesia itu yang kalau naiknya serempak ya, dan biasanya naiknya tuh nanti disertai dengan kabar-kabar, misalnya kabar divestasi, kabar banknya mau dijual, kabar ya kayak gitulah ya. Yaitu kelompoknya Panin. Hari ini kelompok Panin pada saat bank-bank yang lain juga agak sedikit kendor, tapi PNBN, PNLF, kemudian PNIN ini naik ya. Nah ini gimana Ndra, menurut lo Ndra? Bagaimana kelompok Panin Ndra? Kalau kelompok Panin atau terkait dengan sentimennya? Saya jawab dulu terkait dengan sentimen. Dua-duanya. Oke. Jadi sentimennya dulu, kemudian baru pergerakan harga saham. Oke, kalau misalnya sentimen yang tadi dibahas ya Om ya, jadi yang tadi udah disampaikan sama Om Ibu, sama Project juga ya, bahwa ya sekarang lagi bottom-bottomnya gitu loh. Justru kalau misalnya lagi bottom-bottomnya ya banyak sentimen-sentimen negatif di situ terkait dengan saham-saham tersebut. Mungkin kalau misalnya kita lihat secara katakanlah kalau misalnya teman-teman juga pasti pada tahu juga terkait dengan Dow teori, nanti di fase partisipan di sana ya mungkin ada news-news atau sentimen-sentimen yang lain nih, sentimen terkait dengan aktif korporasi atau ada terkait dengan isu yang tadi Om Bibo bilang ketika misalnya Bang Arto akan ekspansi dan sebagainya, itu pasti akan ada bumbu-bumbunya. Tapi ya mungkin nanti akan kita lihat 1 minggu atau 2 minggu ke depan pasti akan ada sentimen-sentimen itu. Jadi nanti ya itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang udah beli pada saat harga bottom atau pada saat reversal. Nah, untuk grup Panin sendiri ya bisa dibilang ya Om Luk bilang benar juga, karena ya memang ada bisa dibilang yang gerakin yang ya bisa dibilang dipompo juga, bisa dibilang diarahkan juga grup Panin supaya menarik gitu loh, supaya menarik sehingga di situ banyak demand, ya otomatis harganya naik gitu loh. Gitu sih. Oke, ya kalau kita lihat memang kalau saya pribadi ngeliat grup Panin ini naiknya barengan, turunnya juga barengan gitu loh. Dan betul. Itu biasanya dia 3 serangka itu. PNLF, PNIN, PNBN ya. Kemudian nanti yang orang syariah bilang PNBS juga ikutan dong gitu, baru dia naik gitu kan. Yang gitu. Beda cuma Cevin Om, yang beda cuma Cevin karena ya itulah. Ya kalau Cevin kan emang udah dijagain kan, ada investor gedenya gitu kan, Cevin, DILD udah dijaga. Nah, gimana Project untuk PNLF, PNIN dan PNBN prospeknya dari sisi teknikal secara analisisnya? Oke, gua ke PNLF dulu ya. Karena dia naiknya paling tinggi hari ini. Oke, ya. Kalau PNLF sih hari ini cukup menarik kalau dilihat dari penguatannya. Cuman memang kalau dari modern teknikalnya, jujur kalau klasiknya Project masih no clue ya, karena minggu lalu masih lower low. Tapi kalau modern teknikalnya memang stokastiknya sudah mau mengarah break area 50-nya ya. Jadi dia kurang lebih hampir setengah tahun dia berada di bawah 50 ya, tren stokastiknya berada di bawah 50 yang menandakan bahwa memang trennya downtrend, dan hari ini stokastiknya mengarah atas. Jadi kalau Project sih prefer tunggu dia break upper band di 296, itu juga sekaligus break high terdekatnya di 298. Jadi setelah 300 baru menarik sih. Kalau 300 di break sih harusnya bisa ke 336. Jadi jadi kalau 300 baru menarik setelah ke 336 targetnya. Lumayan lah, 10%-an lah ya. Udah 2 kali bunga deposito tuh.
Dan biasanya sih grupnya Pali Yoi. kalau naiknya cepet gitu. Nah, mungkin buat teman-teman ya tadi yang disampaikan oleh Hendra juga ya. Jadi di Dow teori itu kan udah dijelasin bahwa market discount everything. Kadang-kadang market itu bergerak dari informasi yang ada diketahui informasinya ataupun yang tidak diketahui informasinya, dan itu direfleksikan dengan volume dan juga dengan value-nya gitu ya. Nah, biasanya memang kalau dari sisi ini bener nggak Andra statement gue gini ya, Betul, berita betul. baiknya keluar harganya turun, berita buruknya keluar harganya naik, bener nggak? Betul. Gitu. Jadi memang teman-teman kalau ada saham misalkan kayak PNLF hari ini naik atau Padin hari ini naik gitu ya, teman-teman jangan berusaha untuk bertanya gitu loh, ada news apa gitu, jangan ya, karena biasanya kalau nanti ada newsnya udah keluar gitu ya, harganya koreksi pasti dari high-nya gitu ya. Makanya kalau secara teknikal saham ini sudah mulai ada sinyal-sinyal, ada akumulasi, kemudian kayak saham PNLF lah hari inilah, itu mostly dia di HK banyak banget gitu loh. Jadi HK gitu ya. Nah, kalau udah kondisinya kayak gitu, walaupun misalnya teman-teman misalkan tidak bisa melihat broker summary-nya gitu ya, teman-teman ikutan aja gitu loh. Ikutan aja, baik itu titip sendal maupun titip dompet gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan momentumnya ketika saham ini udah naiknya tinggi gitu loh. Kayak contoh lah misalkan, pada saat harga 1080, 1100, kita cerita tentang BBHI, nggak ada yang beli. Ketika udah 1800 baru tanya, udah arah gitu, masih bisa dibeli nggak gitu kan. Jadi jangan. Jadi teman-teman ketika ngelihat sebuah saham itu ya, jangan menunggu sampai naiknya sudah terlalu tinggi gitu ya. Tapi juga jangan takut untuk membeli pada saat sahamnya cukup tinggi gitu loh. Contoh lah, saya kemarin ngejual saham NSSS, saya pikir 163 itu udah bagus gitu loh. Ketika sahamnya terus naik di atas 170, ya saya beli lagi gitu loh. Jadi yang pasti kita harus tahu ketika saham itu misalkan break new high, break high lagi, kita tahu titik-titik di mana sebagai trailingnya gitu aja. Ketimbang apa? Ketimbang nanti teman-teman nyesel gitu loh. Karena di dalam pasar modal ini kan ada dua ilmu. Ilmu yang pertama adalah buy low, sell high. Ilmu yang kedua, buy high, sell higher gitu loh. Jadi jangan ketika sahamnya udah naik gitu, udah rally, terus wah udah ketinggalan, entar deh nunggu di level harga bawah lagi gitu. Takutnya nggak kejemput gitu loh. Makanya kalau misalkan teman-teman berharap gitu loh, Arto ke 2000 lagi gitu loh, itu digebukin orang-orang. Iya kan? Jadi, nah mumpung Banyak masih juga ada, barang atas ya. betul kan? Jadi mumpung masih banyak yang juga di low nih ya, BABP, kemudian BBYB, bank, kemudian juga BBKP, diperhatikan aja ya. Sambil yang udah tinggi-tinggi kayak BBHI sama Arto, diperhatikan untuk trailing stop-nya seperti apa. Supaya apa? Supaya kita tidak berubah posisi dari posisi untung jadi buntung gitu, karena sahamnya turun lagi nanti seperti itu. Jadi ini yang kunciannya sih seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya ada yang bilang gitu loh, oh kita belajar fundamental aja gitu supaya tahu bahwa saham udah ketinggian juga nggak layak untuk dibeli. Banyak orang yang berpikir, misalnya kayak contoh ya, kalau kita berpikir hanya berdasarkan PER, PBV, dan lain-lain, pastilah nggak akan berinvestasi di saham kayak BCA dan BBRI gitu loh. Ya. Tapi bank tersebut justru pilihannya investor gitu loh. Ya. Jadi nggak usah dikontradik ilmunya antara orang fundamental, orang teknikal, nggak usah gitu loh. Pakai dua-duanya barengan, supaya apa? Supaya kita bisa riding kesempatan untuk mendapatkan cuan. Ketika saham itu under value, kita masih bisa tetap dapat. Ketika saham itu sedang rally, sampai dia menjadi over value, kita juga tetap dapat momentum gitu. Ingat ya, karena di tempat kita ini nggak semua orang berekspektasi
bahwa saham itu harus jatuh dulu harganya atau terjadi sesuatu yang signifikan dari sisi turnaround-nya, baru kita beli saham gitu loh. Ya contoh lah, ketika teman-teman cerita saham yang turnaround kan, contoh kayak IMJS kemarin ya. IMJS kan kita expect 2000 udah cukup bagus, ternyata kenceng lagi gitu loh. Gitu. Jadi memang ini yang ini. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup ya, BTPS Project gimana? BTPS ini salah satu bank syariah yang mungkin lumayan bagus ya, tapi masih ketinggalan juga kayaknya dibandingin dengan BRIS ya. Silakan Project. Oke, BTPS ya. Sebenarnya BTPS sudah ditinggalin investornya sih sebenarnya. Cuman kalau di BTPS ya, kalau dari tren sih sama ya. Menurut Project sih belum menarik. Cuman ada satu hal yang di sini sekilas Project lihat yang cukup baik adalah dari segi volume ya. Jadi di sejak Februari ini volumenya tuh sudah mulai meningkat ya. Jadi menurut Project sih ini tinggal satu callingan aja, ada satu candle, mother candle gede itu sebagai sinyal utama dia reversal ya. Jadi untuk saat ini sih jujur belum menarik ya. Mungkin teman-teman kalau yang duitnya kuat bisa terus average aja, paling nggak sih sampai 1790 ya, 1800 ya. Paling dalamnya sampai 18 ya, teman-teman mungkin average down ya. Karena kalau dari volume sih sudah ada, tinggal satu candle panggilannya aja ya. Jadi saran Project sih beli cicil ke bawah aja. Kalau emang tertarik ya sama saham ini. Tuh kan ada yang bilang kata BTPS ini fundamentalnya masih bagus, kata gitu ya. Gitu ya. Tapi belum jalan gitu loh. Nah, memang ini yang kita sebut sebagai teori unpopular stock ya. Jadi saham-saham fundamental bagus ini kadang-kadang memang unpopular. Kayak contoh lah saham auto itu kan dulu unpopular gitu lah. Ya, kemudian saham BTPS ini kan unpopular gitu. Jadi peminatnya juga nggak terlalu besar gitu. Makanya juga kadang-kadang cerita yang dia pakai adalah cerita-cerita yang dikaitkan dengan this stock is undervalue gitu loh. Jadi masih ada potensi loh saham-saham ini karena apalah disebut lah PER, PBV-nya rendah dan lain-lain. Dan ini valid gitu. Jadi semua orang sebenarnya valid untuk menjustifikasi apakah sebuah saham itu masih bisa dibeli, masih bisa di hold gitu loh. Tidak ada yang salah. Jadi orang yang berbasis fundamental nggak salah, orang yang melihat saham ini make high, new high juga nggak salah gitu loh. Yang salah yang nggak cuan, yang nggak beli di dua-duanya dan yang nggak cuan di dua-duanya, itu aja sih menurut Bimo. Oke, terakhir mungkin dari Hendra ada yang mau disampaikan ya? Yang disampaikan benar tadi apa kata Om Luk sama kata Project. Jadi dalam sesuatu analisa ya bisa dibilang ya nggak usah membanding-bandingkan analisa fundamental dan teknikal, karena analisa fundamental dan teknikal itu bisa dipadukan. Contohnya tadi yang Om Ibu bilang, katakanlah saham BTPS ini sebenarnya murah gitu loh secara fair value. Bahkan teman-teman analis pun konsensusnya banyak yang targetnya itu 2.900 bahkan sampai 4.000, semuanya rekomendasi buy. Nah, tapi justru analisa teknikalnya belum momentum untuk beli, yang tadi Project bilang gitu loh. Belum ada momentum untuk beli. Jadi bisa dibilang ya kita pengen beli sekarang pun ya bisa dibilang spekulasi banget gitu loh. Yang tadi Project bilang ya tinggal nunggu momentum, tinggal nunggu volume di sana ya baru bisa spek buy, nitip sendal gitu loh. Jadi saya juga salah satu orang yang nggak setuju ketika misalnya analisa teknikal dan analisa fundamental itu dibeda-bedakan, padahal analisa keduanya ini bisa digabungkan menjadi suatu analisa yang bisa dibilang maksimal dalam keputusan kita berinvestasi. Mungkin itu aja Om Bibo dan Project dan teman-teman yang lain. Sebentar, aku minum dulu. Oke, terakhir Project, ini hari ini IHSG bagus banget ya, di ujung juga naik cukup tinggi. Mungkin dari sisi dari sisi teknikalnya IHSG gimana Project untuk besok? Oke,
Ini harus dilihat dari dua sisi ya, karena komposit ini kalau dilihat dari apa namanya, kalau dari klasik memang dia kepentok di supportnya ya, jadi kemarin sudah sempat kepentok di 6576-an ya, dimana itu sudah support bottomnya. Kalau dilihat untuk dia lower low sih agak berat ya, karena memang kondisinya itu sebenarnya yang membuat IHSG turun itu kemarin cuma saham Goto dan teman-temannya ya, karena kalau dari BCA dan segala macam lagi menguat. Jadi kalau dilihat dari modern harus ini masih bisa menguat sampai 6770 ya, harusnya masih bisa menguat sampai 6770. Kalau dari klasik juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk IHSG sih view-nya sih masih positif ya untuk pekan ini, paling tidak untuk pekan ini sampai 6770 masih kuat. Oke. Kalau dari sisi Hendra sendiri, untuk IHSG, apa yang perlu diperhatikan, sentimen-sentimen atau news-news apa yang harus diperhatikan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Hendra? Saya masih setuju sama Bro Jack dalam arti analisis teknikal akan coba untuk uji resistennya ya di level 6.772, tapi memang sentimen-sentimennya bisa dibilang kita lihat nanti tanggal 13 sampai 14 apakah The Fed tetap tidak menaikkan tingkat suku bunganya atau justru menaikkan. Nah, kalau misalnya dia tidak menaikkan tingkat suku bunganya, ekspektasi investor sih seharusnya bagus. Itu menjadi katalis positif untuk IHSG kita. Itu sih. Oke, jadi buat teman-teman semua, let's be positive, let's be alert gitu ya terhadap IHSG. Tapi perlu dicatat bahwa teman-teman nggak beli IHSG karena di Indonesia kita nggak bisa beli indeksnya gitu ya. Jadi fokus di saham-saham pilihan gitu ya. Saham-saham pilihannya bisa teman-teman lihat dari tadi ya, nanti bisa diperhatikan apakah dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal, dikaitkan juga dengan rotasi gitu ya. Kalau dari sektor sendiri, Hendra, yang lagi mengalami penguatan atau yang lagi mengalami baru aja naik daun, itu sektor apa, Hendra? Kalau saya sih lagi perhatikan SCMA sih, Om Luk. Oh udah, tadi kita udah beli SMA, udah kita jual juga 151 tadi. Jadi ya mungkin buat trading itu untuk SMA dan MTEX sih. Yang mungkin masih bisa menarik diperhatikan, MTEX juga mungkin akan coba uji resistennya di level 710. Tapi kita lihat nanti perkembangannya gimana. Oke, jadi buat teman-teman bisa diperhatikan saham-saham media, baik itu grupnya MNC maupun grupnya Surya Citra ya, MTEK Group ya, keluarga Syariat Maja, itu bisa diperhatikan, siapa tahu bisa cuan. Tadi hari ini kita udah cuan dari kemarin ya, kita udah cuan di apa Jack, di SMA ya, tadi di assist untuk jual di level 151, 152, dan semoga masih ada penguatan berlanjut karena sentimennya kata Hendra tadi bilang juga masih baru jalan. Thank you buat Hendra, thank you buat Project untuk malam hari ini, senang banget Bibo bisa dapat banyak diskusi ya terkait dengan saham-saham digital maupun saham-saham pendukung lainnya. Semoga sahamologers dan juga teman-teman dari Republik Investor bisa mendapatkan insight dari diskusi kita malam hari ini, baik secara sentimen, baik itu secara teknikal terhadap saham bank digital yang selama bulan Juni ini sudah menunjukkan traction yang cukup bagus. Thank you Hendra, thank you Bro Jack, selamat malam. Selamat malam buat semua. Kita jumpa lagi hari nanti. Bibo akan hadir lagi tanggal 14 ya bersama Investasiku. Lalu tanggal 15 nanti bersama Daniel Wiguna dari Sukor Sekuritas yang akan membahas tentang stock pick ala now, stock pick anak zaman now ya. Karena kan beda nih ya. Anak-anak zaman now sama zaman kita yang dari tahun 2000-an ini cara pilih sahamnya mungkin udah beda-beda gitu ya. Kita cari saham yang stabil, mungkin anak yang sekarang mau cari saham yang volatilitasnya tinggi gitu. Nah, kita akan ngobrol bareng Daniel Wiguna di tanggal 15 dan Bibo juga akan ngobrol bersama Investasiku tanggal 14 membahas perbedaan antara investasi dan trading dari sisi pengelolaan duitnya.
Selamat malam, salam sejahtera, salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.